Adu argumen di meja hijau terus terjadi. Bolak-balik pernyataan dari kubu Ferdy Sambo dilontarkan sehingga membuat tensi di persidangan semakin memanas. Termasuk status justice kolaborator yang diberikan kepada Richard Eliezer yang masih dipertanyakan. Publik juga menilai semakin Ferdy Sambo membela, semakin mereka tidak percaya. Dan ini juga terjadi pada hakim. Bagaimana Rasa Mala memberikan penjelasan ini kepada publik dan juga kepada keluarga, khususnya anak-anak yang hidupnya jauh dari kedua orang tuanya sampai tak tahu kapan. Kalau untuk anak-anak komunikasi ke bapak itu gimana? Ada jam kunjungan untuk keluarga dan biasanya kami dampingi juga sekali waktu kalau keluarga mau berkunjung. Jadi anak-anak masih ada kesempatan lah untuk ngobrol. Tetapi memang waktunya terbatas ya, kalau berkunjung itu kan paling 1-2 jam. Pak Sambo sudah mulai menyusun misalnya anak yang paling besar diserahi tanggung jawab lebih besar untuk bisa mengawasi adik-adiknya. Ya harus cari jalan lah untuk mengatasi situasi ini gitu. Dan buat anak-anak ini jadi tantangan besar untuk bagaimana mereka bisa lebih mandiri karena orang tuanya kan memang ada di tahanan. Pernah ada omongan dari Pak FS gitu, nih nyesel banget sih, kenapa kemarin harus kayak gini gitu nggak? Saya pikir itu ada, jelas itu ada. Beberapa kali beliau sampaikan harusnya betapa menyesalnya beliau bahwa peristiwa yang kemudian jadi kasus hari ini harus terjadi. Dan kalau saja beliau tidak terlalu emosional pada saat itu, mungkin beliau masih bisa hari ini masih bisa terus menjalani kehidupan dengan lebih baik gitu. Dan bagaimana respon masyarakat sekarang dengan ketidakpercayaan isu pelecehan itu kan masih terus diangkat gitu ya, Bang Rasa Mala. Mungkin Bang Rasa Mala juga bisa menjelaskan kepada publik gitu. Karena kan sampai sekarang hal itu masih tidak dipercaya karena ada relasi kuasa. Kenapa masih aja gitu diangkat? Nah ini abang kan sebagai kuasa hukumnya ya gitu. Abang nggak boleh membenarkan yang salah loh gitu. Oh iya, kita kan melakukan pembelaan secara objektif dan secara proporsional saja berdasarkan bukti yang ada. Kalau untuk meyakinkan persepsi publik, saya pikir agak sulit ya, karena jadi kontroversi gitu ya. Ada beragam opini lah, dari yang sifatnya masih merujuk pada bukti sampai dengan yang spekulasi yang sama sekali nggak ada buktinya, dan itu memang tidak bisa kita kita arahkan harus begini begitu. Itu persepsi yang sangat relatif di kalau bicara opini publik ya. Yang jadi kepentingan besar kita hari ini adalah proses persidangan pengadilan ini, dan pengadilan punya sistem bekerja. Di situ ada jaksa, ada pembela. Jaksa menuntut sekuat-kuatnya, setajam-tajamnya tuntutannya. Kemudian pembela tentu melakukan pembelaan yang paling optimal terhadap si terdakwa. Nanti hakim yang akan menilai dari dua perdebatan tersebut. Hakim akan menilai dengan keyakinannya, tapi keyakinan ini tidak muncul begitu saja. Dia harus bersandar pada bukti-bukti yang tersedia. Misalnya, yang lalu pada persidangan itu dihadirkan oleh jaksa, bukan oleh kami, ahli psikologi forensik untuk mengukur seberapa jauh kredibilitas keterangan dari Bu Putri, Pak Sambo, juga yang lain gitu. Dari hasil assessment, dan juga assessment ini dilakukan oleh tim yang cukup besar, 12 orang disampaikan. Hasilnya adalah keterangan tersebut kredibel, memenuhi 7 ukuran kredibilitas. Di pembuktian yang lalu dengan psikologi forensik itu, jaksa sudah berhasil membuktikan, dan kami setuju pada pembuktian itu bahwa motifnya jelas, ada peristiwa terjadi pada tanggal 7. Jadi itu sudah dibuktikan oleh jaksa lewat bukti yang dihadirkan itu, psikolog forensik itu. Karena itu dihadirkan jaksa dan penyidik. Jadi semakin ke sini semakin jelas motif itu, dan telah diafirmasi oleh mereka yang punya keahlian. Psikolog ini kan dia menilai perilaku, sikap, dia menguji lewat multiple method menurut Bu Reni, dan hasilnya clear. Ada peristiwa di tanggal 7 tersebut, perkosaan, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Bu Putri, Bu PC gitu. Dan itu kemudian yang men-trigger kejadian di tanggal 8, bagaimana seorang suami mendengar laporan istrinya menjadi sangat emosional. Ditambah dengan tipenya memang emosional. Ditambah tipologi tipikal dari profiling Pak Ferdy Sambo yang memang emosional. pada provokasi
isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan kehormatan, martabat, itu bisa Jadi impulsif lah terjadi. jadi sangat impulsif, agresif tadi. Dan kalau dari pernyataan Richard Eliezer kan sekarang ini memang semua disampaikan hajar, tembak. Nah, itu gimana Bang sebenarnya? Ya memang bisa jadi karena ini kan peristiwa yang sudah berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu. Orang bisa saja lupa, bisa. Kita saja mungkin 3 hari yang lalu kalau ada insiden misalnya kecelakaan, kita menceritakan detail mungkin bisa lupa gitu. Itu wajar saja. Itulah pentingnya kemudian di dalam satu persidangan, satu bukti saja, keterangan satu saksi saja itu tidak bisa dijadikan andalan. Dia harus dilihat kesesuaiannya dengan saksi yang lain. Bisa jadi Richard memang terbatas untuk mengingat kembali misalnya soal apa sih kalimat perintah yang waktu itu disampaikan gitu. Richard bilang tembak, Pak Ferdi Sambo bilang hajar. Maka harus dikonfirmasi pada bukti yang waktu itu. Kalau kita dengar keterangan Pak Kuat Ma'ruf, dia sampaikan dia dengar juga hajar gitu. Jadi hajarlah yang diperintah, bahwa kemudian Richard setelah diperintahkan hajar melakukan penembakan karena dia mempersepsikan hajar itu adalah tembak, itu yang sebenarnya sedang dibuktikan pada persidangan. Tapi kan sebenarnya Bang, sebelum kejadian itu kan Pak FS sempat meminta kamu berani nggak tembak kalau dia melawan gitu. Jadi bukankah memang secara alam bawah sadar ketika pun misalnya dia bilang hajar, oh berarti anggapannya tembak karena kan posisinya juga dia paling bawah gitu kan. Bisa jadi, artinya dari sisi Richard mungkin bisa menafsirkan itu. Yang terjadi di Saguling, ini dikonfirmasi juga karena Ricky sebelumnya sempat dipanggil kan, waktu sebelum Richard dipanggil. Itu disampaikan bahwa kamu tahu nggak ibu dilecehkan. Tidak, dijawab. Dilecehkan oleh Joshua. Saya mau klarifikasi kepada Joshua. Kalau dia melawan, kamu siap tembak. Itu yang disampaikan. Kalau siap melawan, kamu siap tembak. Ricky menolak. Kemudian dipanggil Richard. Richard dengan pertanyaan yang sama, kemudian menjawab siap. Gitu. Maka kemudian, tetapi ini belum takut kali Bang nolak Jenderal Bintang 2 Bang. Betul, mungkin dia pada saat itu takut. Tetapi sekali lagi kemarin ahli psikolog juga kriminolog sebenarnya menyampaikan bahwa individu dewasa, kita orang dewasa di atas 18-20 tahun, itu punya kemampuan untuk berpikir secara hukum. Juga diharapkan individu yang sudah dianggap cakap ini, dia bisa mempertimbangkan dengan baik setiap keputusan yang dilakukan. Artinya antara jangka waktu mulai ada permintaan itu sampai dengan terjadinya peristiwa, dia punya waktu untuk berpikir harus apa. Kemarin misalnya sih salah satu ahli menyebutkan kemungkinan bisa banyak, bisa lari, bisa minta bantuan orang lain, bahkan kalau mungkin polisi bisa melaporkan kepada pihak kepolisian yang lain misalnya, atau lakukan sesuatu hal, upaya untuk menghambat sehingga peristiwa ini tidak terjadi. Itu masih mungkin dilakukan dalam waktu yang 1 jam 23 menit dari mulai pembicaraan itu sampai dengan terjadi penembakan tersebut. Jadi agak terlalu menyederhanakan persoalan kalau kemudian tindakan peristiwa itu dilakukan semata-mata hanya atas dasar ya saya tidak bisa menolak perintah gitu. Ini akan berbeda misalnya kalau ini secara hukum pidana ya, misalnya ada ancaman di kepalanya, ditodongkan senjata misalnya, kamu harus tembak dia atau kamu yang saya tembak. Itu pada situasi yang tidak bisa diharapkan seseorang mengambil keputusan secara bebas, itu jelas. Dan memang di BAP juga nggak ada. Nggak ada. Dia memang bohong, itu di persidangan dia bilang, iya memang saya berbohong. Kemudian ditanya tujuannya apa? Ya nggak ada, saya bohong saja. Artinya persepsi kami itu untuk kepentingan dia sendiri. Baru setelah itu dia berubah lagi, yang menembak berdua.